Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama semangat. Yang laki semangat, yang perempuan semangat. Biasanya mondreng bini nikah berceremi. Berceremi nikah bersantaan boleh. Siapa yang menang nikah? Laki apa bini? Ayo, salam sebener. Bersemangat sampai kalah bermain bini. Enggi. Dan bini kunci kaca. Kunci. Toto. Ngomong di bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu kali biar mendapatkan sunnahnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب. Alhamdulillah, yang saya hormatin Amir Masjid, Ketua Masjid, Rais Masjid, Pengurus Masjid, Takmir Masjid, wabil khusus Al-Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Ansori, wa segenap para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita berkumpul, kita bersolawat, kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sesuatu yang kita cintai itu termasuk orang-orang yang paling mencintai kita. Nabi Muhammad cinta kepada kita, umatnya juga harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang mulia ini, alhamdulillah, banyak hadis-hadis, banyak sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semasa hidupnya, beliau senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa sholawat, senantiasa sholat beribadah di dalam masjid. Sampai ada firman mengatakan untuk hambanya
innama ya'murul masajid Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, Baitullah, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, apalagi membaca sirah, membaca sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, maka termasuk orang-orang yang imannya ziyadah, orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah kita untuk memakmurkan masjid, diwajibkan kita untuk memakmurkan masjid, bukan meramaikan masjid, mengadakan sesuatu acara beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, bersolawatan di masjid, yang mendekatkan diri, ya'muru bil masajid, makmurkan masjidnya Allah. Sekarang kan ada masjid besar yang sholat cuma 1, 2. Ada benda di sini? Punya dia. Yang gini punya. Ayo makmurkan masjidnya Allah. Laki bini berin mereka banyak sing tak ke masjid. Mohon nabi dia celokan azan, celokan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngelanjut telpak telan, cik rokokan, cik nyaman. Mohon baca orek, rumah semak ke masjid, akan tapi orangnya gak pernah ke masjid, itu banyak jinnah, wajib ruqyah. Rasulullah ini paling cinta dengan masjid, sampai sesuatu hari Rasulullah SAW, bayangkan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai orang yang paling dicintai. Dengarkan ya, dengarkan. Nanti bakalan ada pertanyaan di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti bakalan tak kasih hadiah. Hadiah ini Masya Allah barokah, bisa berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya percaya, coba nanti ya. Ketika ada salah satu orang sahabat Rasulullah SAW, namanya Ummu Mahban ini adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad, akan tapi yang kehidupannya setiap hari itu membersihkan masjid. Bayangkan Nabi Muhammad mempunyai orang yang dicintai, namanya Ummu Mahjan. Ketika Rasulullah SAW ini melihat Ummu Mahjan, beliau sangat sergap membersihkan masjid, sangat sergap memberi wangi-wangian di dalam masjid, sangat sergap, sangat semangat memakmurkan masjidnya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, Ummu Mahjan ini ketika sesuatu hari nggak bisa masjid dikarenakan sakit, bilang kepada sahabatnya, wahai sahabat, kalau seandainya terjadi sesuatu oleh Ummu Mahjan, kabarkan kepada aku. Kabarkan kepada aku. Siap ya Rasulullah. Di malam hari, Ummu Mahjan ini orang yang telah dicintai oleh Nabi Muhammad, dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau dikabarkan sama sahabat. Ketika sampai ke rumahnya Rasulullah dalam keadaan tertidur. Ketika
Para sahabat ini bingung, mau dibangunkan nggak enak sama Rasulullah, mau dibilang bahasanya Mahjan telah dipanggil oleh kekasihnya, akan tapi sahabat cuma perabot masjid aja, terus biar ya, tidak usah dikabari oleh Rasulullah SAW, tidak usah kabari ya Rasulullah. Ketika para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan baru sahabat, pembesarnya sahabat, langsung memakamkan yang namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini ketika dimakamkan, suatu hari Rasulullah tanya, mana yang biasanya orang-orang yang membersihkan masjid ini? Udah ada. Kemana? Ditanya, ya Rasulullah, Ummu Mahjan telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau enggak ngabari aku, wahai sahabatku? Ya Rasulullah, aku mau ngabari gimana lagi? Sedangkan engkau ini dalam keadaan tertidur lelap. Wahai sahabatku, tolong aku antarkan ke makam Ummu Mahjan, karena orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh aku dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantarkan ke para sahabat, ke makam sahabiyah ini. Rasulullah sholat, Assalamualaikum, sholat gaib, di makamnya Ummu Mahjan. Yang Ummu Mahjan ini cuma perabot masjid, tapi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mengadakan acara-acara ini, bentar lagi jangan sampai ngotor-ngotori masjid. Ambil sampah-sampah yang di masjid, ambil. Karena satu debu, satu kotoran itu adalah 1000 bidadari. Taruh di bidadari, Pak. Taruh di bidadari, Pak. Ada senjawa. Tak paham bahasa Madura ya? Jawi ya? Apa Inggris? Hah? Kino. Ceramah Dewi. Cino. Aku udah iso bahasa Cino. Ayo bahasa apa? Bahasa Arab kan? Oh Jawa, Jawi, Sedoyo. Ya, campur-gi. Ada bahasa Jawanya, Indonesia, bahasa Inggris nanti bahasa Inggris, tenang. Ada bahasa Arabnya. Mengocol hadis kan pakai bahasa Arab, Pak. Jadi tenang. Jadi Ummu Mahjan ini cuma seseorang masjid, cuma perabot masjid, akan tapi beliau telah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga takmir, perabot-perabot masjid, semuanya semoga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makmurkan masjid, jengede melolo. Mon beda acara hadir, tapi mon beda kakanana. Tapi mon ada kakanana, tak hadir. Enggak rutinan bilen masjid, masih hadir semuanya kana. Mon alako nyaman, terus montel-montelan nyaman, dikit betel malaikat kan, mon ngeding suara Allahu Akbar, ki betel-betelan kan, ki nek gelakin sholat sehingga betel malaikat. Neka musuh kok neka betel banget. Makanya kita di Mojosari ini, khususnya jamaah Mojosari, alhamdulillah barusan saya dengar ketika sampai
orangnya pada semangat semua. Masya Allah. Orangnya ini termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayo kita makmurkan masjid, jangan kita lalaikan masjid-masjidnya Allah. Kita sumbang masjid itu. Masjid itu punya kita semua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min bina'il masajid bana Allahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka orang tersebut termasuk bakalan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya hajat, punya ini, antar masjid. Ya Allah, Engkau teroneka, ya Allah teroneka. Ya beri gue hajatnya banyak. Ya Allah di mobil, di bini sing radin, ya Allah. Tapi ya beri ke masjid 2.000. Tak kira, pembuat tak kira. Pun beri 100.000 langsung. Ya Allah minta hajat yang kita semua. Sekarang ini ramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, karena kalau perkumpulan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perkumpulan itu termasuk perkumpulan khair, perkumpulan kebaikan. Ma min yattami'u min ummati illa wahid illa waliyallah. Tidaklah sesuatu umat berkumpul arba'ina umat, 40 umat berkumpul di dalam kebaikan, maka di salah satu orang tersebut ada walinya Allah. Kalau sampai 100 berarti ada 2 walinya Allah. Di sana kita bareng-bareng bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku ini yang walinya tersebut mengatakan amin, amin, pasti diijabahi, pasti mustajab. Ya Allah, Engkau teroabini boleh ya Allah. Amin. Tak tahu abini. Boleh lah. Mak betul kan? Mak ucap amin dulu. Kita lanjut. Dan di dalam perjalanan Rasulullah, ketika ada Abi Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Ka'ab ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, inni aksar salata alaikum, fakam aj'al laka minas salati." Ya Rasulullah, berapa banyak kalau kita ini bersolawat kepadamu? Aj'al laka fika minas salati, jadikan aku ini solawat kepadamu ini berapa ya Rasulullah? Fakultu masyita, terserah kau. Kalau kau mau sholawat yang banyak terserah. Semakin banyak semakin kita dekat kepada Rasulullah. Apalagi kita sholawatan di masjidnya Allah. Dikatakan lagi, qultu ya Rasulullah, rubu seperempat, satu hari ini seperempat boleh ya Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, "Masyita fa in zada fa huwa khairan lak." Kalau seandainya terserah kau. Kalau engkau ini bersolawat kepadaku, terserah. Fa in zada, apabila ditambah dari setengah, seperempat ini, fa in laka khairan, maka baik, lebih baik. Berkata lagi, qultu wafin nisib ya Rasulullah, kalau setengah ya Allah, ya Rasulullah aku salawat kepadamu, boleh enggak? Berkata lagi, qala ma syi'ta fa in zada fa huwa khairan lak. Enggak apa-apa, walaupun kita salawat setengah dari umur kita, terserah.
fa in zada khairan lah. Apabila lebih itu lebih baik. Dikatakan lagi, kalau qultu fali thulathani ya Rasulullah, kalau 2/3 dari hidupku untuk sholawat gimana ya Rasulullah? Dari setiap hari 2/3 gimana ya Rasulullah? Ini sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Gimana caranya sholawat kepada Rasulullah SAW? Sedangkan kita umatnya, akan Nabi gak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, maka mana balas budi kita kepada Rasulullah? Mau minta kumpul dengan Rasulullah tapi tidak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Almaru ala man ahab, orang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, ya bahwasanya kita bakalan dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Akan tapi kalau kita cinta dengan barang-barang syaitanir rajim, barang-barang yang tidak diridhai oleh Allah, maka fannar aulah, maka neraka pantas baginya. Tapi enggak, kalau umat Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana dengan umatku ya Allah? Kalau seandainya aku ini telah dicabut oleh Engkau ya Allah, gimana dengan umatku? Nasib umatku ini gimana ya Allah? Bayangkan ketika sakaratul maut, banyak mengatakan ummati, ummati. Ketika nanti di akhirat, pasti yang dicari ummati, ummati. Kalau kita di dunia cinta kepada Nabi Muhammad, sampai wafatnya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Rasulullah, walaupun di dunia, di akhirat pun masih kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mana balas budi kita kepada Nabi Muhammad? Ketika maulidan, ngomong sana ngomong sini, dan menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Makanya ajak anak kita sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat. Ini Ka'ab, Abi Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Para sahabat sudah ditanggung, bakalan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umatnya juga ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, gak usah nih, saya gak usah sholawat, gak usah sholat, gak usah ibadah ini. Ya terserah. Akan tapi saya untuk mengingatkan jenengan, terserah jenengan yang mau melakukan. Kiranya mata neraka nih. Para ulama mengatakan kalau engkau kepingin pantau panasnya neraka, maka lihatlah korek itu. Korek sholatnya meninggal. Pun panas itu masih asapnya api neraka. Jangan sampai ninggali sholat, jangan sampai ninggali sholawat, jangan tengakin. Gampang nih. Kita kan umat Nabi Muhammad, pastinya nggak bakalan masuk neraka, bakalan ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Tengakin. Tegik dan tak pernah patuh dengan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka berjogat kemana? Ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bercola suci kebi
baru dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan, ayo yang aslinya orang-orang ini pada tidak semangat sholat, tidak semangat menghidupkan masjid, maka hidupkanlah, ramaikanlah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat, dengan khatmil Quran. Kalau ketika ada khatmil Quran, hadir. Ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abu Qadir lakon tutup. Pak, insya Allah setelah ke masjid semua rezekinya bakal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Pak, insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu cuma hajat dunia, belum lagi hajat akhirat. Kalau hajat akhirnya bakalan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sakratul maut, bakalan kita didampingi oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya para umat Nabi Muhammad bakalan didampingi oleh Nabi Muhammad ketika sakratul maut. Emang semua umat Nabi Muhammad bakalan didampingi oleh Nabi Muhammad ketika sakratul maut. Akan tetapi Nabi Muhammad lihat senyum apa merengut. Kalau ada hambanya yang senang maksiat, senang tidak berbuat taat kepada Allah, intabi, hati-hati, membuat Nabi Muhammad kecewa. Hati-hati, kita ini umat yang bakalan dibanggakan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat yang bakalan dinanti-nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan. Bahwasanya Nabi Allah Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, yang umat Nabi Muhammad ingin menjadi umatnya Fir'aun. Kok bisa kayak gitu? Sekarang kelakuannya banyak. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku syaitan. Tapi nggak ada kan di Mojosari kan? Hah? Banyak ngaku syaitan. Ada Mojosari, Pak, insya Allah selamat dari hal-hal kayak gitu. Saya barusan sholawatan itu, masya Allah, banyak yang teriak-teriak semangat para bapak, para pemuda, panji-panji Nabi Muhammad SAW. Bahasanya sangat indah. Karena apa? Mereka menghadiri bahasanya Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Ketika Tola Al-Badru, ketika yang lain-lain, mereka sangat-sangat indah. Sangat beruntung bagi orang-orang vokal. Orang vokal ini, Pak, insya Allah yang bakalan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat beruntung bagi orang-orang hadro. Nanti kalau bisa seluruh masjid punya hadro semua. Gak ada yang vokal, hadro, bi, ramekan, bupak. Ramekan, ya, siap. Karena ada sesuatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW datang dari kota Mekah ke Madinah sampai Sur, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Ketika nyampe ke kota Madinah, Tola al-badru alaina, Tola al-badru alaina min saniyadil wada, dari perbatasan Sur wada, antara batas Mekah dan Madinah. Wajib syukur alaina, wajib bagi kami untuk bersyukur ketika melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, keindahan nur Rabbani, nurnya Allah. Ya,
para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW wajib bersyukur alaina atas kami karena apa? Telah diciptakan Badr, yaitu rembulan yang paling indah. Oning Nabi Muhammad, oning Nabi Muhammad pernah jumpa, pernah mimpi, hah? Ibu, bu, oning Nabi Muhammad, neka Nabi Muhammad, nih, untuk dimantau, tak kayak kana mantau boleh tak mantau. Tapi ini neka para hadroh-hadroh neka. Ketika yang vokal besok jadi vokal semua ada apa? Jadi vokal semua ada apa? Karena apa? Ada sesuatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW datang di majelis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dalam tangannya kayak gini. Wes tidak usah menghormati saya, tidak usah. Salah satu sahabat berkata, berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW, merasa mengagumkan oleh Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Sabit mulai berkata, Qiyamun azizun alayya fardun wa tarku ma wa tarku fa mafrudin ma huwa mustaqim. Qiyamku ini sesuatu kefarduan, kewajiban, dan ketika aku meninggalkan kewajiban tersebut, bakalan gak sempurna hidupku. Watarku mahwa mufradin mahwa mustaqim. Ajibtul liman lahu amrun wa fahmun. Aku heran dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang ini adalah yang punya akal, punya kefahaman. Ya rahadal jamal walayakumu. Ketika melihat sesuatu keindahan yang datang di tengah-tengah kita, mereka tidak berdiri. Hasan bin Sabit ini sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang kalau ketika pernah Rasulullah itu paling barisannya paling belakang, bahkan tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit tidak penakut, akan tapi biar lisanku gak mati memuji Nabi Muhammad SAW. Lisanku biar gak lupa atau mati, tidak berhenti untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi Hasan bin Sabit ini termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dulu Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 budak dikasih oleh Raja Persia. Budak ini bukan budak-budak sekarang, maksudnya budak di zaman Rasulullah ketika rampasan-rampasan perang, ghanimah Rasulullah dari orang-orang kafir. Ketika perang bersama orang kafir dan orang kafir mempunyai harta, orang kafir mempunyai anak, dan mereka menjadi budak-budak orang muslim. Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan budak dari Raja Ratu Persia, yang satu buat Rasulullah dan yang satunya ini saya bakal kasih kepada sahabat. Para kubar sahabat, para pembesar-pembesarnya para sahabat, maka dia berkata, paling itu dikasih kepada aku, paling itu dikasih kepada aku, paling itu ini. Rasulullah SAW bisa membaca hati-hatinya para sahabatnya. Tapi Rasulullah berkata, bukan, budak ini adalah budak bagi orang-orang yang senantiasa memujiku, senantiasa memuji diriku. Dan orang yang senantiasa memujiku,
maka dia berhak bersamaku fil jannah. Orang yang senang sholawat, orang yang senang memuji Rasulullah SAW, maka berhak dia bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak, pakcik-pakcik, kalau punya anak sing rajin atau sing biasa-biasa wae, sing semuanya tawa lagi yang jomblo-jomblo yang kita abini ya. Ini pencinta Nabi Muhammad, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, apalagi vokal-vokal, wis ganteng, yang punya istri tawari lagi istri lagi, Bu. Siap, Bu? Hah? Hah? Masuk? Masuk. Abini bolehin. Termasuk orang-orang yang takwa. Takwa jenengan, panjenengan mereka orang-orang sing takwa. Takut pada istri tua. Takut istri tua. Wis, saya kasih tahu tapi jangan bilang-bilang ke istrinya ya. Tak kasih satu bocoran aja ya. Tips, cara. Tapi jangan bilang-bilang ke istrinya. Jangan. Hadir istrinya. Hadir kepi. Apa gitu? Takut diserampang begini. Terus semangat di. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antu. Alhamdulillah, mau cari ini termasuk orang-orang yang semangat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semangat. Saya ya baktukum, saya farhan kepada panjenengan. Masya Allah, saya sangat bahagia. Nanti ketika bulan Maulid lagi, ajarkan lebih meriah lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meriahkan. Masa cuma baru-baru ini toh? Tak sombong jenengan. Beri sumbangan masjid ini kan? Hah? Enten. Biasanya ini kalau saya lihat di salah satu daerah biasanya ada gantung-gantungan di sana. Enggak, beli kertas. Astagfirullahaladzim. Beli galon. Tadi waktunya Maulid beli mercon. Apa pelembungan? Dor. Ini kan untung ada Habib. Kejawen. Untung. Tapi alhamdulillah tadi dor kira mercon, ada mercon kan kan. Coba mercon. Hah? Ngana LPG nabun. Hah? Apa enggak? Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang mulai ini ada hadis mengatakan bahwasanya man zara aliman maka annama zarani. Barang siapa yang berziarah atau berkunjung kepada orang-orang yang alim, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang ziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man syafa'a aliman syafa'ani. Barang siapa yang berjabat tangan kepada orang alim, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang berjabat tangan denganku. Anjir kader ini. Jadi kalau kita sarankan kepada orang-orang alim, para ulama, para kiai, para habaib, termasuk orang-orang yang salaman kepada aku. Belum tentu. Kalau seandainya di rumah kita masih nggak disalami, orang tua kita nggak disalami, maka jangan berharap engkau bisa salaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kita dulu kita salami, kita minta doa kepada orang tua, ya ibu, ya bapak, doakan aku. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, siapa wahai Muhammad yang engkau sayangi?
Ummi, siapa wahai Muhammad? Ummi, ibu. Akan tapi ketiga kalinya berkata, wa aba, orang tua laki-laki. Kita di sini berjabat tangan dengan orang alim, para ulama, para kiai, akan tapi bersama orang tua kita. Wa na'udzubillah, masih durhaka. Disuruh ibunya, suruh beli gas, suruh beli ini, suruh makan IPT. Bahkan mereka masih gengsi. Tapi kalau disuruh para kiai, para habaib, para ulama, para masyayikh, mereka langsung sami'na wa ata'na. Saya mendengarkan dan saya mentaati. Itu salah. Kita hormati dulu kedua orang tua kita. Kita jaga orang tua kita. Jaga orang tua kita, maka kita menjaga Allah. Allah nggak butuh dijaga. Maksudnya kita menjaga Allah itu jaga kedua orang tua kita. Yang masih ada, walaupun yang tidak ada, kita beri tawassul, beri hadiah Al-Fatihah. Kita doakan Rabbi firli wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi diriku di dalam waktu masih aku kecil. Ya Allah, Allahumma arham walidina. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ingat titip pesan, jaga orang tua. Jadikan orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita bakalan insyaallah seperti raja-raja. Amin ya rabbal alamin. Waman, diteruskan kepada hadis tersebut. Waman jalisa aliman jalasani, barang siapa yang berduduk dengan orang alim, maka dia termasuk orang-orang yang duduk bersamaku. Orang alim, orang yang tahu ilmu, orang yang tahu akhlak Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kita nggak pernah bersajaran dengan orang tua kita, duduk dengan orang tua kita gengsi katanya. Nabi Muhammad itu sangat patuh pada kedua orang tuanya. Walaupun Nabi Muhammad ketika udah ditinggal keduanya, ketika Nabi Muhammad ditinggal abahnya ketika lahir dan ibunya ditinggal, akan tapi Nabi Muhammad SAW setiap harinya nggak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Ridallah fi ridha walidain wa syafatallah fi syafatal walidain. Ingat, orang tua kita ridho, maka kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau kedua orang tua kita nggak ridho, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ridho kepada kita. Ayo, yang masih mempunyai kedua orang tua, yang masih sehat walafiat, setiap kita mau kemana, kita cium kedua orang tua kita. Jangan cium para habaib, para ulama sebelum kita mencium kedua orang tua kita. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Mun habib elek balik. Iya. Elek balik celeng tangan habib. Tapi kepada kedua orang tua kita, bahwasanya ada salah satu kisah di zaman Rasulullah SAW pernah berkata, dia telah berdusta kepada kedua orang tuanya, sampai orang tuanya ini gak ridho padanya. Ketika di zaman Rasulullah SAW, anaknya itu dalam sakratul maut.
anaknya dalam sakratul maut, gak bisa mate, tak bisa mate. Karena apa? Karena sebab bisa menyakiti kedua orang tuanya kita, maka gak bisa nazar, gak bisa dicabut tangannya, disiksa masih. Diutus oleh Nabi Muhammad, para sahabat ini diutus, tolong panggilkan orang tuanya. Dipanggilkan ke rumahnya Nabi sahabat ini, wahai fulan, fulana, anakku dalam sakratul maut, tolong kau maafkan. Wahai sahabat, demi Allah aku gak bakal memaafkan anakku, karena anakku dia telah berdurhaka kepadaku. Mak beta sing mulai teki mondan dutan nyamuk sampai buat tak ngeding habis jam andel kaje mon mulai teki mon ya taklim maulid neka mak bergersan-gersen buri ini kan. Tapi mon diajak dandutan, Pak insya Allah sampai subuh kuat. Sampai mana dia? Sampai mana? Memanggil kedua orang tuanya, wahai orang tua, anakmu telah sakratul maut, maafkan dia. Anda, saya nggak mau maafkan, karena anak tersebut telah menyakiti diriku, hatiku. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuanya tidak mau, dan orang tuanya nggak mau memaafkan. Datang lagi, bilang, kalau seandainya tidak mau, anakmu bakalan aku bakar. Karena ini nggak bisa nazar sudah. Mau mati nggak bisa mati, karena masih diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebab durhakanya anak tersebut kepada kedua orang tua. Hampiri orang tua, wahai ibu, benar kata Rasulullah, engkau nggak mau maafkan. Enggak, ya udah, kalau gitu kata Rasulullah, saya menyampaikan salam dari Rasulullah, kalau begitu anakmu aku bakar. Yang namanya kedua orang tua, yang namanya orang tua gak tega melihat anak ketika mendengar namanya anak mau dibakar. Pergi langsung ke Rasulullah, ya Rasulullah, saat ini aku akan memaafkan anakku ya Rasulullah. Aku gak tega ya Rasulullah, walaupun dia telah menyakiti diriku wahai Rasulullah, aku memaafkan dirinya ya Rasulullah. Ya orang tua kita di zaman Rasulullah ada yang durhaka, di zaman sekarang banyak yang durhaka. Nesoro gengsi, nyusahin orang tua. Makanya ketika sudah mau dibakar oleh Rasulullah dan orang tua tersebut diketuk hatinya, karena apa? Karena anak yang nggak mau dibakar. Tidak ada yang namanya calon anak, tidak ada, tetap anak. Orang tua kita masih kita belum makan, apa yang dipikirin? Anak. Ditanya, wahai ibu, wahai bapak, kau sudah makan? Sudah, padahal masih lapar. Akan tapi orang tua kita itu mementingkan anak-anaknya, kerja keras demi anak. Ayo, yang masih mempunyai kedua orang tua, mereka adalah masih berlian kita, mendapatkan ridhonya Allah. Minta sama kedua orang tua kita, wahai bapak, wahai ibu, doakan saya mendapatkan ridhonya Allah. Wahai bapak, wahai ibu, doakan saya sukses dunia akhirat. Doakan, minta doa setiap hari. Bilang ke bapak ibunya, wah
wahai ibu, wahai bapak, tolong saya doakan agar bisa saya memimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mak punya sinat tuh karena Habib ni kan ngomong beli ngoceh merono katondu anggi nyawak tanjuk kuat kuat untung ada malaikat takut dia. Para hadirin, kalau masih kita membonceng kedua orang tua, ingat itu jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkata lagi, qala hal surasani fa in zadat khairan lak. Bagaimana kalau 2/3 dari hidupku ini sudah apa kan? Di sana berdenaan. Cek Adina. Mak nyongok ke sana lebih. Kacau ngok. Lebih gantengan sini daripada sana. Nikah 11-12 dengan Rasulullah. Contohlah. Amin. Habib emosi dikit. Amin. Nikah. Ayo berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diri kita mewajibkan diri kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahasanya kita hidup di dunia ini karena rahmatnya Allah, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqal aflak. Kalau bukan karena wahai Muhammad, aku enggak bakal menciptakan alam semesta ini. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, bahasanya Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran, dilempari ini. Ketika di Taif, langsung malaikat berkata, wahai Rasulullah, apa aku bakalan balik kota Taif ini? Jangan. Allahumma hadi, ya Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunilah dosa-dosa kaumku ya Allah, fa innahu la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang enggak mengetahui aku. Ar-Rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Barusan kan saya bilang, semakin kita cinta dengan Nabi Muhammad, semakin kita mengorbankan semua harta kita. Siap, sanggup tahun depan, sanggup tidak kita kasih amanat? Sanggup. Besok tahun depan Pak Amir, tahun depan tagih semua, kasih uang 100-an di sini ya. Mon sampai begitu sing cerai Pak Amir lapor. Katanya cinta dengan Nabi Muhammad, akan tapi nggak mau beri balon apa Pak? Kebenaran ini ya. Coba beri pesen satu sah ongguan. Make engko melok rebutan. Ongguan lho. Ibu melok rebutan ya? Mungkin pesen. Ayo kita semangat. Kata Rasulullah SAW, man anfaqa bi maulidi sallallahu alaihi wasallam maka irtafaqa fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan di dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hartanya diinfakkan, maka sesungguhnya dia bakalan bertemu aku rafiqul jannah,
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, masa kosongannya? Beri balang, tidak kita habis. Beri apa dan kambing satu tidak apa. Besok Pak Takmir bulan depan apa tahun depan suruh nyumbang kambing satu-satu. Kue apa? Kue maulidan nih. Satu puker mereka ojol lebih Pak Takmir ini. Siap kan? Insyaallah siap karena orang Mojosari ini termasuk orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Itu lagi orang yang rindu dengan Nabi Muhammad ada sih amin. 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 Hanya ini yang Al-Baqir bisa sampaikan bahwasannya kalau ada salah satu tutur kata yang Al-Baqir salah maka maafkan dalam waktu awqat, di dalam waktu, maka maafkan sebesar-besarnya. Siapkan kita sebelum mengakhiri majelis ini kita membaca sholawat untuk menghadiahkan kepada kedua orang tua kita. Hadirkan orang tua kita yang tidak ada maupun yang ada di tengah-tengah kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar kita bisa mendapatkan Nabi Muhammad, ridha Allah wa ridha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini hadiah untuk kedua orang tua ya. Salawat. Kita membaca salawat Nariyah 3 kali untuk kesehatan kedua orang tua kita agar bisa sampai berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bil hadi dan halu
wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Allah, kamilah hamba-Mu yang berdosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kami salamuna ya Allah. Kedua orang tua kami ya Allah. Barakahnya sholawat ya Allah, barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Fi kulli Allahumma sholli salatan Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga perkataan saya, kata-kata yang tadi, semoga bermanfaat pada diri saya sendiri dan diriku. Panjenengan semua dengan cintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Kalau kita bisa ingin dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad, salah satunya kunci ada di kedua orang tua kita. Jaga orang tua kita agar kita bakalan dijaga oleh Allah wa Rasul. Jaga kedua orang tua kita mempunyai rezeki, kita mempunyai apa, berangkatkan orang kedua orang tua kita berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dua orang tua bisa merawat 10 anak, 20 anak, akan tapi 20 anak belum tentu bisa merawat kedua orang tua kita. Jaga kedua orang tua kita. Hanya ini yang Al-Baqi bisa sampaikan. Yang benar murni dari Allah, yang salah murni dari diri Al-Baqi. Ada binti wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.